Episode 55. Di mana Lucy? Lucy, kamu mau istirahat, Nak? Tanya Bu Yuyun saat melihat Lucy tiba di pengarangan rumah Lucy. Bu Yuyun hanya membersihkan rumah milik Lucy. Beliau masih tinggal di kontrakannya karena merasa sayang dengan uang sewa yang terlanjur dia keluarkan. Iya Bu, kepala Lucy agak pusing. Kalau mau istirahat di butik agak nggak nyaman, takut ada customer. Ucap Lucy seraya tersenyum pada Bu Yuyun. Ibu, bagaimana kabarnya? Tanya Lucy. Bu Yuyun tersenyum. Menurut Lucy memang wajah Bu Yuyun sekarang sedikit tirus dan lesu. Ibu baik-baik saja Lucy. Kamu pusing nak? Apakah kamu? Lucy yang tahu kemarin arah pembicaraan Bu Yuyun pun tertawa. Lucy kan nikah baru sebulan Bu. Mana mungkin secepat itu. Lagi pula ibu juga tahu siklus haid Lucy sejak dulu emang bermasalah. Ini Lucy hanya lagi capek aja Bu, banyak orderan, kata Lucy. Ya sudah, kamu istirahat sana. Ibu sudah bersihkan kamar Lucy pagi tadi. Iya Bu, terima kasih. Ucap Lucy lalu masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang merupakan saksi perjuangan hidupnya selama membesarkan Depan dan Dapin. Lucy mematikan ponselnya. Ia langsung merebahkan dirinya di atas kasur. Tak butuh waktu lama gadis itu sudah terlelap. Sementara itu, Delano yang merasa kehadiran Carissa sudah merusak mood bekerjanya. Dia ingin menghubungi Lucy untuk membuat janji makan siang. Namun hingga beberapa kali percobaan nomor ponsel Lucy tak dapat dihubungi. Delano tak kehabisan akal. Dia menghubungi nomor butik Lucy. Halo, dengan Rina di Double D Butik. Ada yang bisa saya bantu? Saya Delano, di mana Lucy? Kenapa ponselnya tidak dapat dihubungi? Delano langsung mencecar serentetan pertanyaan begitu panggilannya tersambung. Oh maaf Tuan, Nona Lucy sedang keluar tadi, hanya berpesan jika ada yang mencarinya untuk menitipkan pesan. Mana bisa seperti itu. Jika rekan kerja pesan Lucy masih terbilang wajar. Aku ini suaminya, kesal Delano. Rina yang mendengar jika lawan bicaranya mulai menaikkan nada bicaranya segera menyahut. Maaf Tuan, saya hanya diperintah Nona Lucy. Ucap Rina takut. Ya sudah. Delano langsung mematikan sambungannya. Terpaksanya ia memakai koneksi ayah mertuanya untuk mengetahui keberadaan Lucy. Ada apa Lano? Tanya Suryo begitu mengangkat teleponnya. Apa ayah tahu di mana istriku? Ponselnya mati, ia sulit dihubungi. Tanya Delano. Sebentar Lano, aku akan menanyakan pada anak buahku dulu. Aku minta nomor pengawalnya saja ayah, biar aku lebih efisien waktu. Tak ingin menunggu Delano langsung saja menyahut ucapan Suryo hingga membuat pria parubaya itu terkekeh. Baiklah, aku akan kirim nomornya padamu. Suryo terkekeh setelah mematikan sambungan teleponnya. Ia tak menyangka Delano terkesan begitu mencintai Lucy. Nomor ponsel pengawal bayangan Lucy pun terkirim. Tak ingin menyanyiakan waktu, Delano segera menghubungi pengawal itu. Di mana istriku Marco? Tanya Delano dengan tak sabar. Nona sedang berada di rumah lamanya Tuan. Di rumah lama? Bio Delano. Iya Tuan, sepertinya Nona sedang kurang enak badan. Tadi Nona masuk ke dalam rumah dan sampai sekarang belum keluar. Sudah berapa lama? Sudah hampir 2 jam Tuan. Baiklah, terima kasih Marco, tolong awasi, aku akan segera ke sana. Laksanakan Tuan. Setelah sambungan terputus, Delano segera mengemasi laptop dan membereskan barang berkas-berkasnya. Ia juga menyambar jas dan bergegas keluar dari ruangannya. Siska, jika ada yang mencariku tolong katakan aku sedang ada kepentingan. Jika mereka mau menunggu, buatkan janji denganku besok. Dan jika ada jadwal penting atau yang lainnya, tolong kamu jadwal ulang. Ujar Delano dengan tergesa-gesa. Ia bahkan menekan tombol lift berulang-ulang agar segera terbuka. Setelah kepergian Delano, Siska mengembuskan napas lega. Ia kira akan ada drama ngamuk-ngamuk seperti yang sudah-sudah, tapi ternyata kali ini tidak. Delano mengendarai sendiri mobilnya dengan kecepatan sedang. Meskipun dalam batinnya ia ingin lekas sampai, tapi melaju kencang di situasi macet seperti saat ini bukanlah hal yang baik. Bukannya bertemu Lucy nanti, malahan ia akan bertemu Sang Pencipta jika memaksa melaju kencang.
Delano tiba di depan butik setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Dia segera memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam gang di mana rumah Lucy berada. Delano menatap sekeliling mencari keberadaan Marco. Pengawal utusan ayah mertuanya pria itu keluar dari persembunyiannya. Delano berpikir Marco adalah pria tua yang memiliki brewok, tapi ternyata ia salah. Marco adalah pria muda berwajah tampan berbadan atletis. Marco, "Ya, saya tuan." "Bagaimana istriku?" tanya Delano. Namun di dalam hatinya kini bukan lagi masalah Lucy, tapi pengawal itu membuatnya merasa perasaan aneh, lebih tepatnya cemburu pada pria penjaga istrinya itu. "Nona masih belum tampak keluar, tuan." "Pastikan kau tak pernah terlihat oleh istriku, apa kau mengerti?" tegas Delano. Dan Marco pun mengangguk. Setelah berkata demikian, Delano segera melenggang ke depan rumah Lucy. Delano mengetuk pintu berulang-ulang namun tak ada jawaban. Dia perlahan memutar handle pintu dan justru langsung terbuka. Ceroboh sekali istriku ini. Bagaimana jika ada orang masuk atau pencuri? Delano masuk dan mengunci pintunya. Dia menilik ke kamar Lucy yang pintunya tak tertutup sempurna. Benar saja istrinya sedang meringkuk seperti bayi dengan alis yang berkerut. Delano mendekat dan mengusap kening Lucy. Berangsur-angsur kerutan alis Lucy kembali normal. "Kenapa panas sekali? Jika aku tahu kamu sakit seperti ini, aku tidak akan mengizinkanmu keluar dari kamar." Lirih Delano merasa bersalah tak memperhatikan Lucy tadi. Delano naik ke ranjang Lucy dengan melepaskan kemejanya. Perlahan ia pun melepaskan kancing blus Lucy dan menariknya. Tubuh bagian atas Lucy hanya tertutup. Delano melawan salipannya kasar. Godaannya cukup berat. Namun Delano tidak ada cara lain selain skin to skin. Perlahan dia mengangkat kepala Lucy dan meletakkannya di atas lengannya. Delano langsung mendekap Lucy. "Semoga dengan ini panasmu segera turun." Delano pun ikut terlelap. Lucy yang merasakan aroma tubuh Delano membuka matanya perlahan. Dia mengangkat satu tangannya dan membelai wajah suaminya. "Aku bahkan berhalusinasi kamu ada di sini." Lirih Lucy lalu mengecup bibir Delano. Delano membuka matanya dan tersenyum. "Katakan aku sudah gila, memimpikanmu sampai terasa begitu nyata." Lucy masih bergumam di antara kesadaran yang belum terkumpul sepenuhnya. Delano membelai wajah Lucy. "Apa seperti ini masih belum cukup nyata bagimu, sayang?" desis Delano. Lucy pun seketika membelalak. "Kamu?" seru Lucy. Delano terkekang melihat wajah kebingungan Lucy. "Sejak kapan?" "Sejak tadi, sayang. Kau bahkan mungkin tidak sadar jika bajumu sudah tertanggal dari tubuhmu," goda Delano. Wajah Lucy langsung memarah, malu bukan main. "Kenapa kamu melepas pakaianku?" ujar Lucy lirih. "Aku hanya membantumu menurunkan suhu tubuhmu. Mengapa tadi pagi kau tidak bilang jika tidak enak badan? Aku tidak ingin menyusahkanmu."